Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Ramawanto. Saya dari Prodi Sosiologi di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 yang merujuk pada diskusi sesi 4 dalam materi matkul yakni Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan izinnya kita masih bisa sehat jasmani maupun rohani dalam pandemi COVID-19 kali ini. Pertama-tama, pembahasan pokok pada materi COVID-19 kali ini, saya akan memberikan poin-poin yang sangat penting yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Dampak COVID-19 sendiri saya akan menjelaskan dari poin aspek ekonomi dan pendidikan. Untuk ekonomi sendiri, saya merasa terdampak juga dikarenakan saya sebagai buruh pabrik, dan kita juga alami seperti rumah usaha, terus produksi pabrik maupun pengguna jasa sangat berdampak pada COVID-19 kali ini, dikarenakan selama COVID-19 kali ini income yang kita dapat turun. Untuk dampak buruh, kita bisa mulai dari pemotongan gaji. Semua pasti merasakan terhadap pemotongan gaji dan diliburkannya para karyawan untuk menanggulangi COVID-19 kali ini. Nah, dampak itu sangat besar, yang notabene di Indonesia banyak sekali buruh yang menggantungkan hidupnya hanya dari gaji yang mereka dapat dari pabrik. Selebihnya untuk pengguna jasa, yang mungkin kita bisa ambil contoh dari tukang cukur rambut. Dari tukang cukur rambut mungkin sangat berdampak karena bersentuhan waktu COVID-19 itu sangat riskan terpapar. Jadi para pelanggan mungkin takut atau enggan menggunakan jasa tukang cukur dikarenakan takutnya terpapar, dikarenakan sentuhan langsung oleh pelaku jasa dan pengguna jasa. Untuk karena itu, pelaku jasa cukur rambut sangat sekali berdampak. Mungkin banyak dari beberapa sudah menutup usaha ataupun gulung tikar, yang sangat saya sayangkan. Dari segi olahraga, aspek ekonomi juga sangat berdampak untuk atlet, klub maupun tempat-tempat latihan. Untuk klub sendiri, kita bisa ambil contoh klub sepak bola di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di Indonesia sendiri, klub sepak bola memotong atau memangkas gaji para pemain itu sangat besar. Untuk atlet di luar negeri, mereka bahkan sampai gantung sepatu atau tanda kutip pensiun dikarenakan COVID-19 kali ini. Untuk menanggulangi COVID-19 sendiri, untuk para atlet, para penyelenggara kompetisi seperti contohnya kita PT LIB di Indonesia, itu mengurangi jumlah penonton ataupun mengosongkan sekaligus stadion untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan. Nah, pendapatan klub itu sendiri bisa kita ambil dari merchandise, tiketing, dan support dari supporter. Nah, jika tiketing sendiri sudah dikosongkan, berarti stadion tidak menjual tiket kepada siapapun. Pendapatan klub menurun, sehingga untuk menggaji para pemain mereka harus berpikir ekstra. Nah, maka dari itu pemotongan gaji untuk para atlet sangat berdampak sekali besar. Atlet potong bahkan sampai gantung sepatu. Untuk klub di luar negeri, penghasilan income terbesar saja seperti kita ambil contoh Barcelona. FC Barcelona pun income-nya 800 juta euro
itu pun sampai berhutang kepada bank internasional, dikarenakan untuk menutup para gaji pemain yang sangat tinggi. Mereka juga bisa menjual sponsor, yakni menjual nama stadion, bahkan menjual nama stadion Camp Nou menjadi Spotify yang waktu itu terdampak COVID-19 kan sangat besar. Para atlet mungkin saat ini sedang terpuruk dan mulai membaik lagi setelah beberapa akhir tahun ini sudah bisa diselenggarakan lagi yang namanya supporter bisa masuk dalam stadion, merchandise mulai naik, dan pandemi sudah mulai berakhir. Untuk mengatasi ini, para pemain dianjurkan untuk vaksinasi, mulai dari vaksin 1 sampai vaksin booster, agar tidak terdampak COVID-19. Nah, setelah itu kita berpindah ke poin pendidikan. Di pendidikan sangat berdampak untuk usia kalangan yang cukup dini, yang dimana mereka seharusnya yang dimana pembelajaran offline, mereka bisa aktif interaksi bersama teman maupun interaksi bersama guru. Untuk sekarang mulai daring, yang dimana pembatasannya sangat banyak, yang mulai dari aktif menjadi pasif dimana kita kurangnya interaksi antara guru, murid dengan murid, guru dengan murid, itu sangat kurang sekali. Untuk hasil pembelajaran sendiri menjadi sangat kurang. Penyebabnya ialah kembali lagi COVID-19. Kita tidak bisa bertatap muka dikarenakan takutnya terpapar COVID-19 mulai dari sentuhan. Untuk sekarang kita bisa dianjurkan dengan vaksinasi yang bisa mulai dari usia dini sampai lanjut usia, mulai vaksin 1, vaksin 2, hingga vaksin booster. Kita sangat dianjurkan untuk memulihkan kembali ekonomi pendidikan yang mulanya terpuruk menjadi bangkit. Di Indonesia, marilah kita bergotong royong untuk menuntaskan COVID-19 ini. Kita bergotong royong mulai dari mematuhi protokol kesehatan, vaksinasi, serta menjauhi kerumunan, yakni sudah dalam protokol kesehatan. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit untuk terhindar dari COVID-19. Maka dari itu teman-teman, mari kita bangun Indonesia menjadi yang lebih baik, mulai dari kita ataupun mulai dari teman-teman kita dulu. Kita peringatkan, kita bantu sosialisasi tentang COVID-19 agar menjadi Indonesia yang end pandemi, agar semua bisa menjadi lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Sekian untuk pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun menyinggung perasaan Anda. Saya Aditya Dwi Ramawanto dari Prodi Sosiologi Universitas Terbuka. Mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.